بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kita ke informasi lain, pemirsa. Berhati-hatilah saat menggunakan media sosial atau menjalin pergaulan dengan sesama. Akhir-akhir ini kasus perundungan atau bullying semakin mengkhawatirkan, khususnya pada anak-anak dan juga remaja. Korban perundungan bisa saja mengalami depresi hingga melakukan bunuh diri. Untuk itu, orang tua khususnya diminta untuk melakukan pengawasan yang cukup ketat pada anak-anaknya saat bermain gawai dan media sosial. Beberapa hari lalu dunia hiburan Korea digegerkan dengan kematian salah satu bintang K-pop, Sulli, mantan personel girl band FX. Sulli ditemukan tewas di apartemennya di provinsi Gyeonggi. Diduga perempuan berusia 25 tahun ini bunuh diri dipicu depresi berat yang dialaminya saat menggunakan media sosial. Tidak hanya Sulli, seorang pelajar 14 tahun inisial YSS ditemukan tewas gantung diri di sebuah rumah kosong di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Diduga, YSS nekat mengakhiri hidupnya karena tidak tahan mendapat perundungan atau bully dari teman-teman sekolahnya terkait tewasnya sang ibu di tangan ayahnya sendiri. Saat ini, media sosial memang tempat rawan bullying dan intimidasi di dunia maya. Anak-anak dan remaja perlu diwaspadai karena menjadi sasaran empuk kasus perundungan. Sejumlah orang tua pun mengaku khawatir dengan bullying di media sosial. Wah, itu sangat khawatir sekali ya, karena itu mempengaruhi psikologi anak. Temannya berkata apa saja yang menyinggung perasaan dia langsung baperan. Dia masuk kamar, kadang-kadang mungkin mereka, kok aku digituin sih, dan dia sampai nangis. Cuman kan ya namanya orang tua tetap aja ngejaga ya, diperhatiin, diliatin setiap permainan dia, main HP, main apa, dicek aja terus gitu sehari-harinya apa yang dia lihat gitu. Tak main-main, psikolog Sani Hermawan menyatakan perundungan di media sosial cukup berbahaya karena membuat korban depresi dan ingin bunuh diri. Korban bully ini biasanya ada pada orang-orang yang merasa dirinya tuh lemah, merasa dirinya itu tidak sama level dengan orang lain, sehingga ketika dia ditekan, ketika dia disakiti, dia merasa memang dia pantas menerimanya. Jadi antisipasinya adalah bagaimana orang tersebut harus meyakini bahwa kita memiliki derajat yang sama. Sementara itu, pengamat media sosial Enda Nasution menilai perlunya pengawasan orang tua pada anak-anaknya saat menggunakan media sosial. Selain itu, literasi digital diperlukan agar setiap pengguna bisa dengan bijak menyampaikan ekspresi, komentar, dan sebagainya di media sosial. Pertama, sebenarnya ketika ada korban cyberbullying, korbannya perlu cepat melaporkan kepada pihak otoritas ya, mungkin minimal orang tuanya atau mungkin bisa sekolahnya, sehingga bisa ditindaklanjuti. Kedua, memang harus ada hukuman sanksi terhadap pelakunya yang mudah-mudahan bisa ketangkep ya atau ketemu gitu. Dan ini kan sebenarnya bentuk lain dari bullying biasa sebenarnya di sekolah atau di kampus gitu ya. Tapi dilakukan secara cyber yang sebenarnya punya efek yang besar gitu. Memang tak bisa dipungkiri, tren media sosial muncul seiring perkembangan zaman dan teknologi. Menggunakan media sosial dengan baik menjadi kunci agar kasus-kasus perundungan tak terjadi lagi. Tim Liputan,
RTV. Sekian, dan terima kasih.